أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Summa amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan admin netizen Gorontalo, para nahdiyin dan nahdiyat di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita di malam hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bertemu dalam rangkaian ngaji live yang diprakarsai oleh netizen Gorontalo. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya sekalian. Semoga syafaat Rasulullah tercurah kepada kita yang senantiasa konsisten mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk live bersama Netizen TV, yang di malam hari ini kita mengangkat tentang fikih tradisi orang-orang NU. Sengaja kita mengangkat tema ini karena memang orang-orang Nahdlatul Ulama pada umumnya adalah orang-orang yang masih memegang tradisi yang lama, selama itu tradisi yang baik. Dalam satu ungkapan disebutkan bahwa asas daripada Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdzu bil jadidil aslah. Menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik pula. Jadi apa yang telah ditradisikan oleh para kiai terdahulu ini bukan barang yang kuno dan kemudian dengan alasan modernisasi kemudian ini ditinggalkan begitu saja. Apalagi muncul aliran-aliran yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun pada asasnya sama sekali tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam nilai-nilai pengamalan mereka. Masyarul muslimin, pengaruh modernisasi yang begitu maju hari ini membuat orang makin tidak mau terbebani dengan tradisi yang memang sebenarnya bukan membebani, hanya meneruskan kebiasaan para ulama dahulu yang itu dianggap baik. Di masyarakat Gorontalo misalnya, di masyarakat Gorontalo itu sejak lahir sampai mati itu tidak lepas dari tradisi yang ada. Namun tradisi-tradisi yang ada ini tidak lepas dari landasan Al-Quran maupun sunnahnya. Ketika ditanya dalil, insya Allah ada dalilnya. Maka di malam hari ini juga sekaligus mungkin promosi, saya sedang menulis amalan-amalan kaum Nahdiyin
yang itu biasa dipakai oleh para perangkat syarak di Gorontalo, para imam misalnya, itu dari lahir sampai mati. Jadi bukan dalilnya ya. Jadi yang saya tulis bukan dalilnya, tapi apa yang sering dibaca misalnya atau sering dilakukan oleh orang-orang Gorontalo ketika ketika ada anak yang lahir atau sampai ada yang meninggal gitu. Maka saya beri contoh masyarakat muslimin, salah satu tradisi yang ada di kita masyarakat Gorontalo misalnya, ketika orang Gorontalo itu kelahiran anak, dan ini juga berlaku hampir di semua daerah, yang penting dia NU, maka ini berlaku. Ketika ada kelahiran anak, maka yang dahulu dia lakukan adalah mengazani anak tersebut ya. Mengazani anak tersebut. Ini tradisi yang hari ini mulai hilang dengan alasan bahwa ini Nabi tidak contohkan, ini perbuatan yang sia-sia, tidak mungkin anak yang kecil diazani, dan ini alasan-alasan yang muncul. Tidak mungkin anak kecil diazani untuk disuruh sholat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan azan itu bukan hanya di saat sholat. Ketika misalnya seseorang itu berada di hutan tersesat, disuruh azan. Ya, ketika ada angin kencang misalnya, disuruh azan dan lain sebagainya. Maka saya akan bahas malam hari ini, insya Allah kita mulai dengan mengazani anak yang baru lahir. Ini juga saya pernah bahas sewaktu di ngaji live bersama Majelis Nurul Huda. Tidak apa, kita ulangi kembali bahwa anak yang baru dilahirkan ini merupakan dambaan dari orang tuanya. Anak yang baru dilahirkan itu setiap orang tua pasti mendambakan anak ya yang baru dilahirkan. Ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi bapak ibu daripada anak tersebut ya. Anak itu juga sebagai bukti kepada Allah bahwa ibu bapak dari anak tersebut telah menorehkan cinta kasih sayang. Kan biasa begitu. Anak itu kan hasil hubungan yang baik antara ibu dan bapaknya. Anak ini juga menjadi harapan kelak bagi orang tua di hari kiamat ya. Maka para ulama sering berdoa, wala waladan illa aslahta. Ya Allah, jangan jadikan kami punya anak kalau anak itu tidak soleh ya. Jadi wala waladan illa aslahta. Jangan ada anak kalau anak itu tidak soleh. Jadi ini merupakan harapan besar bagi orang tuanya. Maka di masyarakat kita, masyarakat Gorontalo pada umumnya, jauh-jauh hari sebelum anak itu dilahirkan ya, begitu ibu daripada anak tersebut misalnya dinyatakan positif hamil dari dokter misalnya, maka masyarakat Gorontalo pada umumnya melakukan beribu-ribu ikhtiar agar anak ini selamat, agar ibunya juga selamat. Begitu juga banyak sekali doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang supaya anak ini dapat lahir dengan selamat, panjang umur, banyak rezeki, diberikan hidayah, diberikan menjadi penyejuk mata bagi orang tua dan sebagainya. Kemudian
upaya-upaya yang penting juga yang dilakukan adalah upaya yang dilakukan oleh sang ayah, ya. Sang ayah, dia berjuang mencari nafkah, berjuang mencari rezeki yang halal agar janin yang ada di dalam perut istrinya ini kelak menjadi orang yang saleh misalnya. Maka ucapan selamat datang, ya, ucapan selamat datang bagi bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya di masyarakat Gorontalo adalah diazani dan diiqamah. Jadi begitu lahir anak ini, maka orang Gorontalo, ya, umumnya dan masyarakat Nusantara khususnya ini melakukan azan di telinga kanan daripada bayi dan iqamah di telinga kiri. Orang Gorontalo itu setelah diazan, ya, setelah diazan maka dibacakan kalimat dibacakan kalimat tauhid, ya, dibacakan kalimat tauhid. Begitu juga setelah diiqamah juga dibacakan kalimat tauhid. Apa alasan orang-orang Gorontalo mengazani, ya, mengazani bayi ini? Kira-kira apa alasannya? Alasan yang paling utama adalah agar ketika bayi yang lahir itu yang pertama kali didengar adalah kata-kata yang baik. Yang pertama kali didengar adalah kalimat-kalimat yang positif. Yang pertama kali didengar adalah lafzul jalalah, ya. Yang pertama kali dia dengar adalah kata-kata Allah, gitu. Dalilnya ada kira-kira atau tidak? Nah, ini kalau kita melihat ada banyak dalil. Misalnya dari Abu Rafi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rafi qal, dari Abu Rafi beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husain waladathu Fatimah bis shalah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan hadis ini sahih. Dari Abu Rafi mengatakan bahwa ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adzana mengazani fi udhunil Husain, mengazani di telinganya Sayyidina Husain. Siapa itu Sayyidina Husain? Waladathu Fatimah. Beliau adalah anak dari Fatimah. Ketika ketika Sayyidatuna Fatimah kita tahu anak Rasulullah, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidatuna Fatimah melahirkan Sayyidina Husain dan Hasan, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengazani, ya, bisolati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat. Jadi ini praktek mengazani bayi, ya, bukan dilakukan hanya misalnya orang-orang tua punya itu. Kan ada anggapan begitu biasanya. Bikin apa lagi azan-azan, bukan mau suruh sampaikan orang-orang tua punya kebiasaan ini. Tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau sudah tidak dilakukan oleh Nabi berarti hal yang baru. Kalau hal yang baru bid'ah masuk neraka apa semua. Padahal dalam prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengazani cucu beliau, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat. Dalil yang kedua
wa yusannul adhanu fi udhunil mauludil yumna wal iqamati fil yusra. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan disunnahkan adzan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqamah di telinga kirinya. Dalil yang ketiga, wali annahu sallallahu alaihi wasallam adzana fil udhunil hasani hina waladathu Fatimah, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun, wa liyakuna i'lamahu bitauhidi awwalu ma yuqra'u sam'uhu 'inda qudumihi ila dunya kama yulaqinu 'inda khurujihi minha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengazani telinga Sayyidina Hasan, cucunya, ya, cucunya Rasulullah ketika Sayyidatuna Fatimah melahirkannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan ini hadis hasan sahih. Tujuan azan, ya, waliyakuna i'lamahu bitauhidi awwalu ma yuqra'u sam'uhu inda qudumihi ila dunya. Tujuan azan ialah memberikan pelajaran tauhid, bahwa pertama kali yang didengar di telinga anak itu adalah suara azan, ya, bukan yang lain. Begitu juga ketika orang dimasukkan ke liang lahat, ya, maka diazani supaya yang terakhir dia dengar, ya, yang terakhir dia dengar adalah suara azan, kalimat tauhid, ya. Orang Gorontalo bilang jangan sampai setan mau duluan akan, biasanya kan ada istilah begitu, bolo mau tupital lati, ada istilah orang Gorontalo begitu. Maka tujuan utama, ya, mengazani telinga anak ini adalah supaya yang didengar terlebih dahulu itu adalah kalimat-kalimat tauhid, ya, bukan DJ, ya. Biasanya karena sekarang anak-anak kalau tidak mau diazan di masyarakat Gorontalo sendiri ada hal yang menarik, ya. Ada hal yang menarik. Masyarakat Gorontalo ketika dituduh misalnya, ya, Anda ada dicaci misalnya dengan kalimat muta'wa itu, Anda ini pencuri, ya. Biasanya tensi masyarakat Gorontalo itu tidak langsung naik. Tapi ketika ada orang yang bilang kepada masyarakat Gorontalo jatan jaka kama itu atau jatan japilek kama itu biasanya langsung naik pitam dan mau ngamuk itu. Kadang-kadang itu emosinya orang Gorontalo itu cepat sekali meledak dengan itu. Kalau dia bilang orang Gorontalo itu pencuri, kadang-kadang dia anggap itu mainan begitu. Tapi kalau dia bilang Anda ini ketika lahir tidak diazani, kira-kira Anda ini ketika lahir dia tidak azani, maka itu orang Gorontalo kadang-kadang langsung naik darah dengan itu. Maka masyarakat muslimin di malam hari ini yang pertama, ya, yang pertama kali diperdengarkan oleh orang tua kepada anak, ya, karena orang tua ini berharap anaknya menjadi baik. Yang pertama kali diperdengarkan oleh orang tua kepada anak adalah suara adzan, ya, supaya yang pertama kali didengar adalah kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian bagi masyarakat Gorontalo setelah mengazani, ya, kemudian ada istilah popo bukalio. Popo bukalio itu artinya diberi minum yang pertama kali. Biasanya masyarakat Gorontalo menggunakan madu yang dicampur dengan air. Karena sekarang mulai ada larangan dari medis untuk menggunakan madu sebagai bahan minum bayi untuk yang pertama, maka diganti kalau misalnya ibu daripada bayi tersebut sudah ada ASI-nya, maka diberi ASI yang pertama. Jadi ASI yang pertama kali itu merupakan obat yang besar bagi bayi, merupakan vaksin yang besar bagi bayi.
Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pokok bukali buat dia ketika anak itu diberikan minum, didoakan, ya, didoakan. Kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiban. Ya, ini ayat Quran. Makan minumlah kamu dari rezeki Allah yang halal lagi baik. Kemudian yang berikut adalah yang berbawaan dengan bayi tersebut, ya, yang berbawaan dengan bayi tersebut itu diperlakukan dengan baik, ya. Yang berbawaan dengan bayi itu diperlakukan dengan baik. Apa itu? Kita mengenal ada istilah ari-ari. Orang Manado bilang apa? Orang Manado bilang dodomi. Orang Gorontalo bilang iliala. Nah, apa itu? Apa itu ari-ari? Ari-ari itu adalah gumpalan yang berisi darah atau bagian daging yang dikeluarkan bersama bayi. Ketika bayi yang lahir itu tali pusarnya dipotong, maka gumpalan ini, ari-ari ini tidak berguna, ya. Tapi masyarakat Gorontalo terkesan menghormati sekali ini, ya. Apalagi misalnya yang bidan, ya, dalam artian dukun beranak, ya. Dihulang orang Gorontalo bilang, mereka terkesan sangat menghormati ari-ari ini. Kemudian maka ari-ari ini diurus, ya, dimandikan dan kemudian diberikan harum-haruman, dibungkus, biasanya diisi di batok kelapa tempurung, kemudian dibungkus dengan kain putih, kemudian dikubur, ya. Ini bagian dari ikhtiar, ya. Jangan ada kejadian begitu ketika ada ketika istrinya melahirkan misalnya, ini bidan minta ari-ari ini, ya. Ada kejadian begitu. Ini bidan minta ari-ari, mana itu ari-ari saya mau urus. Suaminya bilang, tidak usah urus, ini kan plasenta, dia bilang begitu. Ini kan plasenta, tidak ada guna, ini cuman daging biasa, buang saja begitu atau cuci saja begitu. Nah, di masyarakat Gorontalo ini sebenarnya bagian dari doa. Ini bagian daripada doa. Bayangkan ketika ari-ari itu dibersihkannya bukan hanya dengan sembarang, bukan hanya pakai air, tapi orang-orang Gorontalo mencampur air tersebut dengan cuka. Tujuannya agar darah yang ada, yang bercampur di daging ari-ari itu segera keluar dan dicuci sampai bersih. Nah, dicuci sampai bersih. Kenapa? Ari-ari ini sebenarnya dia bersama dengan bayi tersebut lama, ya. Bahkan orang Gorontalo punya anggapan tersendiri bahwa ari-ari ini menjadi tempat tidur, menjadi spring bednya anak itu ketika berada di rahim ibu. Maka dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami itu telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi apa yang keluar dari manusia, ya, apa yang keluar dari manusia, maka kalau itu tidak bernyawa maka tidak disebut dengan mayat, ya, tidak disebut dengan mayat. Namun dia tetap wajib untuk dimuliakan, wajib untuk dimuliakan. Kemudian kira-kira ada tidak dalilnya, dalil daripada menanam ari-ari ini? Kalau kita lihat ada yang pertama dalil misalnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj disebutkan wa yusannu dafnu man fasala min hayyin lam yamut halan au mimman syakka fi mautihi
kaidi sariq wa dhafrin wa sya'rin wa damin nahwa qasdi ikraman li sahibiha. Disunnahkan mengubur sesuatu anggota badan ya yang terpisah dari seseorang yang masih hidup atau yang diragukan kematiannya, seperti misalnya tangan pencuri ya, tangan pencuri yang dikisos misalnya dipotong, kemudian kuku atau rambut atau darah ya, demi menghormati pemilik. Jadi mengubur ari-ari itu sama dengan kita menghormati kuku kita ketika kita potong atau ya. Maka ini di kalangan masyarakat Gorontalo, Nahdiyin ya, Nahdiyin umumnya mengamalkan ini. Kalau ada ari-ari itu dikubur, bayangkan menguburnya pun tidak sembarang ya, menguburnya pun tidak sembarang, mesti di tempat yang tidak ada semutnya. Tanah yang digali itu mesti tidak ada semutnya, karena keyakinan masyarakat Gorontalo yang menganggap bahwa ada hubungan erat antara ari-ari itu dengan anak, karena ini tempat tidurnya dia. Jadi dijaga memang jangan sampai ada semut. Dan banyak sekali bukti bahwa ketika anak itu ari-ari tersebut misalnya dikubur misalnya di tempat yang ada semutnya, biasanya anak itu menangis luar biasa. Nah, begitu juga dengan dalamnya tanah untuk mengubur ini, masyarakat Gorontalo punya tradisi khusus, yakni kalau pakai ukuran tangan kira-kira sampai di sini, tidak boleh lewat. Ini bagian dari doa. Diharapkan pertumbuhan anak itu juga cepat ya, pertumbuhan anak itu juga cepat. Dalil yang kedua, kalau misalnya misalnya ada orang yang beralasan tidak mau mengubur atau membersihkan ari-ari ini dengan alasan mubazir atau lain sebagainya. Kita lihat ada pengertian daripada mubazir. Ta'rifut tabzir ay yasrifuhu fi ghairi masarifih. Qauluhu fi ghairi masarifih wa huwa kullu ma la ya'udu naf'uhu ilaihi ajilan wala ajilan fa yashmilu al-wujuhul muharramatu wal makruhatu. Yang dimaksud dengan mubazir itu ialah memperlakukan harta di luar kewajaran, yaitu segala sesuatu yang tidak ada gunanya, baik jangka pendek maupun panjang, sehingga mencakup segala hal yang diharamkan dan dimakruhkan. Maka kalau kita lihat membersihkan ari-ari bagi masyarakat itu, ini memang sudah tugas dari bidan tersebut. Maka dia merasa bahwa ini dia punya tugas. Ketika ada ibu yang baru melahirkan misalnya, dia yang akan menawarkan, dia yang akan membersihkan, dia yang akan menguburkan. Ini diantara tradisi-tradisi masyarakat yang ada. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Masih banyak. Ini baru tradisi baru lahir di masyarakat Gorontalo itu banyak. Begitu lahir ya, diazani, kemudian diberi minum, kemudian diberi nama, kemudian akikah dan gunting rambut. Kemudian bagi masyarakat, bagi anak balita perempuan ada istilah khifat. Khifat itu kalau laki-laki khitan, kalau perempuan khifat. Ini masih panjang. Setelah khifat ada baiat ya. Orang-orang wahana bilang baiat itu jual beli. Ini kebodohan yang hakiki. Baiat itu janji setia. Coba lihat Qur'annya ya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, dia berjanji setia dengan Allah, bukan jual beli dalam pengertian masyarakat Gorontalo. Setelah baiat ada prosesi nikah. Setelah prosesi nikah 7 bulanan
3 bulanan, 7 bulanan, sampai tradisi penyelenggaraan jenazah, ya, tradisi Mulalungo. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi saya simpulkan bahwa tradisi masyarakat kita bukan tradisi yang dibuat-buat, akan tetapi tradisi ini tradisi yang ada dasar, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas ini diamalkan oleh para sahabat, juga diamalkan oleh para tabiin, kemudian tabiin mewariskan kepada tabi'it tabi'in, kemudian mewariskan kepada para ulama, sampailah amalan-amalan itu kepada kita. Jadi bukan amalan yang sia-sia, bukan amalan yang hulu, bukan amalan yang bid'ah, tapi sesungguhnya ini adalah amalan-amalan yang punya landasan, punya dasar yang jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Nahdliyin dan Nahdliyat di mana saja berada, khususnya para admin netizen Gorontalo. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.